Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN Kota Madiun, yang terhormat pula kepada Bapak Ibu karyawan karyawati yang hadir di musola MTSN dalam keadaan berbahagia, sehat, selamat. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada tim panitia Pondok Ramadan, kegiatan Ramadan, mohon maaf dari beberapa tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya yang berkaitan dengan Ramadan, dan sekarang ini saya akan menyampaikan agak sedikit bergeser, yaitu tentang salah satu surat terpendek di Al-Quran. Ada berapa kira-kira surat terpendek itu? Ya, ada 3, tapi ada berapa surat? Ada yang Yasin ya, karena ini pernah saya sampaikan di materi kaligrafi. Silahkan pilih surat terpendek yang terdiri dari 3 ayat, yaitu surat Al-Asri, surat An-Nasr, dan surat Al-Kautsar. Insyaallah guru Al-Quran hadis hafal itu. Nah, dari ketiga surat itu saya memilih yang sederhana saja, yaitu surat Al-Asri. Apa sebenarnya Al-Asri itu? Ini memberikan penasaran buat saya beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya menginjak usia 7 sampai 10 tahun. Itu mengisahkan begini. Saya waktu itu kan masih usia itu tadi ya 7 tahunan, kelas SD maksud saya. Setiap kali masuk setelah pembelajaran berakhir itu kan guru-guru menginstruksikan, ayo baca doa, dan seakan-akan dalil doa pulang itu wal asri innal insana lafi khusrin dan seterusnya itu. Dan ternyata penasaran setelah selesai dari MI sanawiyah, nah itu baru penasaran sebenarnya apa yang memberikan begitu seringnya surat itu dibaca dan keampuhan kesaktiannya itu seperti apa. Ternyata memang benar, Al-Quran itu memang mukjizat. Perbedaannya mukjizat dengan kitab-kitab sebelumnya itu kan pada saat itu, tapi Al-Quran itu kan mukjizatnya sepanjang masa. Maksudnya sepanjang masa itu bisa diterapkan bagi orang-orang yang berpikir, berakal. Ternyata Al-Asr sendiri itu setelah dibaca yang terdiri dari 3 ayat. Pertama, Allah bersumpah, itu dalam bahasa Arabnya Bunaning, misalnya kalau nggak salah itu diawali dengan waw, itu namanya wawul qasam, wawu berjanji, bersumpah. Jadi Allah itu langsung menyampaikan seperti itu. Berarti tandanya ini ya, ketika Allah mengatakan atau Allah berfirman wal asri, berarti ada yang tersirat di dalamnya. Pasti ada pentung 3. Jadi wis gatekno tenan iki. Nah, ngono. Contoh selain wal asri ada wadduha, ada wal laili, bisa kaitannya dengan waktu, bisa kaitannya dengan barang. Ada apalagi wal asri, wadduha, wal laili, ada juga wal adiyati dan seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi ketika Allah ini bicara Quran ya. Jadi ketika Allah mengatakan seperti itu, benar-benar ada perhatian khusus. Wal asri, demi masa, artinya saja sudah demi masa. Berarti apa sebenarnya waktu itu? Setelah ayat kedua menyambung, innal insana lafi khusrin.
di ayat kedua Allah langsung memvonis kata al-insan, langsung memvonis wis kabeh menungso kuwi lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Nah, kata-kata al-insan itu kenapa Allah kok tidak menggunakan innal makhluk atau innal hayawan dan seterusnya? Karena yang dikatakan rugi itu tidak makhluk, ya, tidak hewan, tidak benda, tapi hanya manusia. Nah, terjadi ada penafsiran dari beberapa ulama yang dikatakan insan ini kan masih ada banyak pertimbangan, banyak pendapat. Tetapi yang jumhur, yang mayoritas itu adalah orang manusia yang mukallaf, jadi yang terkena beban untuk beribadah. Itulah siratan ayat yang kedua. Saya lanjutkan. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah sudah berjanji bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Terus berarti tidak ada dari mungkin ya dari presiden, menteri, mungkin kepala sekolah, guru, ketua MGMP, yang pengurus, yang kepala lab dan seterusnya, semua itu semua kerugian. Kecuali nanti disambung ayat berikutnya, saya lanjutkan sedikit. Nah, innal insana lafi khusrin. Kata lafi khusrin itu artinya kerugian. Kerugian di sini itu berarti secara menyeluruh, bukan berarti untung rugi orang berjualan. Oh, bukan untung rugi hitungan matematika. Jadi kerugian yang sifatnya negatif dalam sisi kehidupan manusia. Contohnya begini, kita usia 19 tahun, orang teng menempuh belajar kuliah. Lah kerugiannya di situ. Kita ada peluang untuk bersedekah, engkose. Akhirnya kerugiannya di situ. Karena waktu itu tidak akan berjalan kembali. Ya. Ada dalam pepatah yang mengatakan begini, al-waktu asmanu minad dhahab. Waktu lebih berharga daripada zahab. Itu apa? Bukan zahaba yadhabu ya, bepergian. Jadi waktu bukan berarti lebih berharga dari bepergian. Zahab ini berarti emas, gold, bahasanya Pak Ahmadi gold. Ya, kira-kira begitu. Ya, gold. Ya, gold. Jadi bayangkan waktu itu sudah dicatat oleh Ajdadul Qudama bahwa asmanu minad dhahab, lebih berharga dari emas. Kira-kira maksudnya begini, emas itu masih bisa kita cari, tapi kalau kita kehilangan waktu, kita akan lebih merugi. Ada satu lagi, ada pepatah yang terkenal juga, yang biasa saya sampaikan ke siswa, itu al-waktu kasaif. Ini lebih ekstrim, mohon maaf, ini ekstrim. Al-waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang, ilam taqahu qata'aka. Jika kalian tidak bisa menggunakannya, maka waktu itu akan menggalmu. Wah, waktu kok bisa memenggal kepala ya? Maksudnya waktu itu akan menggilasmu, meninggalkanmu. Nah, ditinggal waktu itu jauh lebih sedih, lebih merugi daripada ketinggalan kereta. Jadi seperti itu. Kalau kita ditinggal waktu, tidak akan datang lagi kesempatannya. Maka kita ketika usia-usia yang masih muda, segera cari jodoh. Kalau ya kita masih muda, masih punya prestasi, segera berkarya. Kita yang masih energik, segera lebih meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu. Berikutnya, ya singkat cerita saja tentang penafsiran sedikit tentang surat Al-Asri. Tadi di ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Sekarang ayat ketiga, yaitu illal ladzina. Nah, tadi sudah divonis semua manusia rugi,
tetapi Allah ada sambungan ayat yang memberikan kabar gembira buat kita semua, yaitu illalladzina, hanya orang-orang atau kecuali orang-orang, illalladzina amanu. Nah, pertama harus iman dulu, nek gak iman wis angel syaratnya. Jadi illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan berbuat kesalehan, berbuat baik, amal kebaikan. Kita sekarang ini, saat ini adalah tepat di hari ke-11 bulan Ramadan tahun 2022. Hari ke-9 ya, kira-kira begitu, ke-10 ya. Ya ngono kontroversial, mergo enek sing setate Jumat, enek sing setate Sabtu, ada yang Minggu. Ya kira-kira ya di tengah-tengah itulah. Sing penting kabeh poso ngene. Jadi kita dikaitkan dengan wal asri. Kita juga benar-benar ini suatu momen yang benar-benar berharga. Kita kan tidak tahu waktu itu yang kemarin, sekarang, dan akan datang. Yang kemarin kita bisa untuk introspeksi, bermuhasabah, dan terus untuk belajar, mengambil iktibar pelajaran sebelumnya. Dan sekarang ini yang kita jalani sebagai acuan untuk yang depan. Kita juga bertawakal, kita tidak tahu akan ketemu lagi atau tidak bulan Ramadan yang akan datang. Nah, inilah wa amilu sholihatannya di sini. Banyak sekali cara dan objek. Terus cara ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan, kita terapkan untuk mendulang pahala pada bulan Ramadan tahun sekarang ini. Maka dari itu Bapak Ibu guru, hari ini kita melaksanakan ujian madrasah sebagai endingnya siswa kita. Betapa besarnya manfaat dan ilmu yang pernah kita sampaikan kepada mereka, sehingga mudah-mudahan anak-anak itu dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan dan memberikan mereka manfaat untuk semua manusia besok. Lanjutannya adalah watawasau bil haqqi, yaitu saling menasehati untuk menetapi kebenaran. Nah, al-haq ini adalah kebenaran, ini adalah tujuan semua cara hidup manusia untuk yang lebih hak, yang benar, karena yang benar itu mesti apik, ya, yang benar itu mesti apik. Belum tentu yang pinter itu benar, dan belum tentu yang apik itu benar. Tapi kalau yang benar, insya Allah itu yang lebih apik dan juga lebih benar. Terus ayat yang terakhir adalah watawasau bis sabri. Ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita ini punya siswa di beberapa kelas. Kita ini penyampai ilmu, pentransfer ilmu, pengetahuan kepada siswa. Jangan sampai kita dicap oleh mereka guru yang benar-benar tidak sabar dalam menyampaikan ilmu. Yang penting cara menyampaikannya dengan benar, cara menyampaikannya dengan penuh kesabaran, ketelatenan. Insya Allah dalam surat Yasin sudah ada kan, wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidakkah aku sudah menyampaikan risalah. Jadi wis pokoknya sudah disampaikan kepada murid-murid, pokoknya ora sampai kereng-kereng. Ya, kira-kira itu tausiah dari saya, karena kalau panjang-panjang nanti saya khawatir ngantuk. Ya, jadi ada pepatah, numpak dokar ning delopo nek ngekeki ular-ular aja dawa-dawa. Mergo sing dawa kuwi ya mesakne wong wedok, nek sing ombo-ombo ya mesakne wong lanang. Oke, saya kira itu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.